Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah, cat, dan beberapa peralatan lain. Ada yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Walaupun dini hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi di pura, warga tetap bekerja sejak pagi, bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Bu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah kampung yang cantik. Ayo berdiskusi pada halaman 88. Berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman yaitu agama, budaya, dan suku bangsa. Kerjasama, saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Manfaat kerjasama, pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Pada halaman 89, setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. 1. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 2. Apa manfaat kerjasama? Manfaat yang pertama yaitu pekerjaan cepat selesai. 2. Kerukunan warga terjalin. Dan 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 3. Bagaimana cara kita
supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman, yaitu yang pertama, dengan saling menolong sesama warga masyarakat. 2. Bahu-membahu membangun. Dan 3. Saling mendukung. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Yang pertama, keberagaman di lingkunganmu. Keberagaman di lingkunganku yaitu keberagaman suku, budaya, dan makanan khas, dan lain-lain. 2. Memberikan satu contoh sikap kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Di daerahku, orang-orang juga bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Juga contohnya yaitu musyawarah, gotong royong, dan lain-lain. Ya, mereka juga bekerja sama dalam keberagaman dengan saling menghargai walaupun berbeda suku, dan bentuk kerjasamanya adalah gotong royong. 3. Manfaat kerjasama. Manfaatnya, satu contoh kerjasama yang menunjukkan kesatuan dan persatuan adalah gotong royong. Kesimpulan, apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Pentingnya persatuan dan kesatuan adalah dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita, yaitu dengan cara bertoleransi dan saling menghargai walaupun berbeda-beda. Ayo mengamati pada halaman 90. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Diskusikan hasil jawaban dengan temanmu. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama setiap sudutnya. Perhatikan gambar berikut yang sudah dilingkari dan diberi nama dari tiap sudutnya. Setelah kamu membaca teks pada halaman 92 sampai halaman 93, pada halaman 94, lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Benda yang pertama yaitu ujung penggaris segitiga. Perkiraan besar sudut 60 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 60 derajat. Jenis sudut yaitu tumpul. 2. Bendera semapur. Perkiraan besar sudut 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90 derajat. Jenis sudut yaitu siku-siku. 3. Staples. Perkiraan besar sudut 35 derajat. Besar sudut hasil pengukuran yaitu 40 derajat. Jenis sudut yaitu lancip. 4. Papan tulis. Perkiraan besar sudut 90 derajat. Besar sudut hasil pengukuran 90 derajat. Jenis sudut yaitu siku-siku. Yang kelima, kotak pensil. Perkiraan besar sudut 90 derajat.
besar sudut hasil pengukuran 90 derajat, jenis sudut yaitu siku-siku. Mencetak sudut. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama, gambarlah sudutnya. Nama benda yang pertama yaitu pintu lemari. Besar sudut 90 derajat, gambar sudut seperti berikut. Yang kedua, nama benda yaitu buku. Besar sudut 90 derajat, gambar sudut seperti gambar berikut. Dan 3, nama benda yaitu keramik lantai. Besar sudut 90 derajat, gambar sudut seperti gambar berikut. 1. Apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Ya, saya menemukan besar sudutnya sama. 2. Apakah gambar sudutnya sama? Ya, tentu saja sama. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, pintu lemari, keramik lantai, dan buku merupakan benda yang mempunyai besar sudut 90 derajat masuk pada sudut siku-siku. Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jelaskan. Ya, sama besar karena keduanya mempunyai sudut yang sama-sama lancip, karena jika diukur keduanya memiliki sudut yang sama. Mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Sudut A lebih besar sudutnya dibandingkan dengan sudut B. Karena jarak sudut A antara kedua garisnya 2 cm, sedangkan sudut B berjarak antara garisnya 4 cm. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Yang mempengaruhinya yaitu besarnya sudut adalah garis-garis pembentuk sudut. Ayo renungkan pada halaman 99. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu nilai keberagaman, kerjasama, dan budaya. 2. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Ya, karena saya sering bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda dari perbedaan agama, jenis kelamin, untuk mencapai satu tujuan bersama, seperti tujuan untuk menjadikan sekolah kami lebih maju. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.